Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali tentunya di Cafe Matematika, masih bersama saya sendiri Sulistiana di channel Mas Sulis. Baiklah, untuk kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan soal prediksi penilaian akhir semester 1 untuk kelas 9. Nah, kemarin kita sudah membahas sampai pada soal nomor 28, maka kali ini kita akan lanjutkan soal nomor 29. Pasangan-pasangan berikut bentuknya pasti sebangun kecuali itu. Jadi untuk yang A adalah ubin persegi dengan eternit persegi, jadi sama-sama persegi. Jadi kalau ubin itu bentuknya persegi gitu ya, nah ini kan sudut-sudutnya sama gitu ya, kemudian panjang sisinya itu juga sama. Nah, maka kalau ini saya misalkan panjang sisinya adalah X, nah, kemudian eternit itu agak besaran gitu ya. Nah, tetapi juga sama-sama persegi, sudutnya juga sama 90 derajat, kemudian panjang sisinya juga sama. Saya misalkan ini Y, maka ya pastinya kan di sini juga X, X, X. Yang ini Y, ini Y, ini Y. Maka perbandingannya juga pasti sama yang bersesuaian, yaitu X per Y sama dengan X per Y sama dengan X per Y sama dengan X per Y. Jadi perbandingannya sama. Maka karena memenuhi syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, maka ini merupakan dua bangun yang pasti sebangun. Kemudian untuk yang B, ubin persegi panjang. Jadi misalkan ini ubin persegi panjang ya, dengan eternit persegi panjang. Nah, ini juga persegi panjang ya. Kita tahu kalau persegi panjang sudut-sudutnya juga 90 derajat. Tetapi misalkan kalau panjangnya ini misalkan 60 cm, ini lebarnya itu 30 cm. Kemudian kalau eternit misalkan ini 120 cm, kemudian di sini misalkan lebarnya 40 cm. Maka kalau kita bandingkan ya, 60 per 120 itu sama dengan setengah. Kemudian 30 per 40 itu sama dengan 3 per 4. Jadi ini sama-sama persegi panjang, tetapi ini tidak sama. Karena tidak sama perbandingannya, maka ini bukan ya, jadi tidak pasti sebangun ya, tidak pasti. Nah, jadi yang ditanyakan adalah pasangan-pasangan berikut bentuknya pasti sebangun kecuali, berarti kecuali yang mana, yaitu kecuali yang B, yaitu persegi panjang itu bisa sebangun bisa tidak, jadi tidak pasti sebangun. Kalau lingkaran ya, lingkaran nah, jari-jarinya kan kalau kita bandingkan selalu sebanding. Kemudian konblok berbentuk segi 6 ya, segi 6 juga sudutnya sama, sisinya karena sama panjang, maka sarang lebah itu berbentuk segi 6 juga akan sebanding sisinya kalau dibandingkan, sehingga ini juga pasti sebangun. Maka yang tidak sebangun, yang tidak pasti sebangun adalah yang B. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya ya.
Soal berikutnya yaitu soal nomor 30. Pada gambar berikut ini diketahui ABCD adalah layang-layang dengan diagonal AC dan BD. AC dan BD berpotongan di titik O. Jadi ini titik O. Berdasarkan gambar berikut, segitiga yang tidak kongruen adalah ABO dengan CBO. ABO. Jadi ini ABO dengan CBO. Jadi ini karena sudut ini sama dan ini siku-siku, ya, siku-siku, maka pastilah ini sebangun. Ya, jadi ini sebangun. Kemudian ABD dengan sudut CBD. Ya, ini sudutnya sama dengan ini. Ya, ini juga sama. Ya, ini sudut ini sama dengan sudut ini. Ya. Nah, karena sudut-sudutnya sama besar, maka ini juga sebangun. Kemudian ACD dengan ABC. Kita lihat di sini sudut ini sudah kelihatan dengan ini tidak sama. Ya, karena tidak sama, ya, maka ini syaratnya tidak terpenuhi, berarti ini tidak sebangun. Nah, sehingga segitiga AOD dengan segitiga COD ini juga sebangun. Berarti yang tidak kongruen adalah tidak kongruen, jadi ini sama, sisinya juga sama begitu ya. Maka yang tidak kongruen adalah yang sudutnya, ya, ini kalau dibandingkan dengan ini tidak sama, berarti yang C. Ya, ini yang tidak kongruen. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya 31, ya. Pada gambar berikut KLMN sebangun dengan PQRS. Sisi-sisi yang bersesuaian adalah, nah, ini siku-sikunya di sini, ya, ini di sini. Kemudian tentunya ini, ya, jadi sudut karena sebangun, ya, karena sebangun maka, ya, maka tentunya sudut yang sama, ya, sudut M sama dengan sudut R. Nah, kemudian ini yang yang berhadapan ini P, kemudian yang berhadapan dengan siku-siku adalah K, berarti sudut K sama dengan sudut P. Ya, sudut K sama dengan sudut P. Nah, karena ini sudut K sama dengan sudut P, nah, kemudian sudut L, ya, sudut L atau, ya, sudut L itu sama dengan sudut Q, sedangkan sudut N sama dengan sudut S, ya. Ini yang M dengan R ini diketahui, kemudian yang P ini mestinya saling berhadapan, ya. Kemudian sisi yang bersesuaian adalah, nah, berarti kalau sudut M, ya, ini sudut M-nya sudut R-nya di sini, berarti sisi yang bersesuaian yaitu KL, ya, tentunya KL bersesuaian dengan PQ, ya, PQ. Kemudian
Ya, LK dengan HB sama ya. NM, nah, NM dengan NM, artinya dengan RS atau SR ya. SR. Ini salah, NM dengan RQ berarti ini salah ya. Yang ini benar ya, KL dengan PG atau LK dengan VP. LM, LM itu berarti di sini, maka ini RQ ya. Jadi LM itu bersamaan dengan RQ. Jadi ini juga salah. Kemudian KN, ya, KN mana KN? KN di sini. Nah, KN berarti yang sini ya, itu SP ya. Jadi KN dengan SP ya. Ini juga salah, berarti jawabannya adalah A. Oke, lanjut lagi untuk soal nomor 32. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A. Oke, siku-siku di A. Segitiga PQR siku-siku di Q. Jika A, B, C dan segitiga PQR kongruen, maka pernyataan di bawah ini yang pasti benar. Oke, yang pasti benar untuk dua segitiga itu adalah ya, sudut B sama dengan sudut sudut B sama dengan sudut P ya. Kita lihat di sini yang diketahui apa, segitiga ABC siku-siku di sini, ini siku-siku di sini. Jika ABC kongruen, maka pernyataan di bawah ini yang pasti benar adalah ya, pasti benar. Berarti ini kemungkinan bisa benar ya. Ini dengan ini kemungkinan bisa benar. Nah, kemudian AB sama dengan PQ, AB sama dengan PQ ya, bisa saja ini sama dengan ini ya. Oke, AC ya, tapi kemungkinan juga bisa salah ya, karena di sini kemungkinan yang ini sama dengan yang ini, kemungkinannya kan sama-sama sisi siku-siku ya, sisi sikunya kita tidak tahu karena tidak ada ukurannya, karena yang ditanyakan adalah yang pasti benar. Kemudian AC sama dengan QR, AC sama dengan QR, ini juga jadi AC itu ini ya dengan QR, apakah sama? Mungkin sama, tapi mungkin bisa AC itu sama dengan PQ gitu ya, kemungkinan. Jadi belum pasti benar. Nah, BC dengan PR, BC ini sisi miring ya, di depannya sudut siku-siku, yang ini di depannya sudut siku-siku adalah PR, maka ini pasti, kalau ini pasti pasti benar karena ini di depan sudut yang sama besar ya. Ya, pasti ini juga sama, maka jawabannya adalah D ya. Nah, karena ada kata-kata pasti benar, pasti benar. Nah, yang A, B, C ini belum tentu benar, tapi bisa saja benar, tapi belum tentu benar. Nah, tapi yang pasti adalah yang D. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 33. Pada gambar berikut panjang A adalah panjang A. Maka misalkan dari sini ya, dari titik ini, untuk mencari perbandingannya ya, kita ingat kembali bahwa ini 6 ya, 6 per ya, jadi ini untuk segitiga yang kecil, per 6 tambah 4, 6 ditambah 4 itu akan sama dengan ini A ya, A per ya, 15 gitu ya, per 15. Di sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, nah ini bersesuaian dengan yang
Ini kemudian A berisian dengan 15. Maka akan diperoleh, ini kan 10, berarti 10A sama dengan 16 kali 15. Sehingga A sama dengan 6 kali 15 dibagi 10. Sehingga sama dengan, ya, kalau kita bagi 5 ini 3, ya, kalau kita bagi 5 ini 2, kemudian 6 bagi 2 itu 3, jadi sama saja dengan 3 kali 3 atau sama dengan 9. Jadi A sama dengan 9. Ya, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut lagi. Soal berikutnya nomor 34. ABC pada gambar di samping adalah persegi panjang dengan AB 9. AB berarti dari sini sampai sini ini 9. Kemudian BC 6. Bila AEFD sebangun dengan ABCD. AEFD sebangun dengan ABCD, ya. Maka, ya, karena ini sama dengan 6, ya, sama dengan 6, jadi karena AEFD sebangun dengan ABCD, ya, kita lihat di sini untuk AD ini akan bersesuaian dengan, karena ini yang lebih panjang, maka ini yang lebih panjang untuk ABCD adalah AB. Akan sama dengan yang pendek ini, AE. Ya, AE dibagi yang pendek apa? Yaitu BC. Nah, sehingga akan diperoleh AD-nya 6, AB-nya 9, kemudian AE itu yang dicari, AE per BC, BC-nya 6. Sehingga diperoleh 9 AE sama dengan 6 kali 6. Nah, sehingga AE sama dengan ini 36 dibagi 9 sama dengan 4. Ya, jadi panjang AE adalah 4. Nah, 4 ini sama dengan A, ya, 4 0. Baik, saya kira cukup mudah. Saya lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 35. Kedua bangun berikut kongruen, maka nilai X pada gambar adalah, nah, X-nya itu di sini. Nah, ini untuk X, kita lihat di sini bahwa X itu di depan sudut ini. Ya, maka yang sama dengan ini mana? Yaitu ini. Maka di depan sudut yang sama, ya, maka ini berarti, ya, berarti apa? X-nya sama dengan 6 cm. Itu. Nah, jawabannya adalah B. Jadi untuk kongruen itu sudut, sisi di depan sudut yang sama besar itu panjangnya sama. Oke, selanjutnya nomor 36. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABD, ya, kongruen dengan segitiga ABE. Baik. Nah, maka syarat yang dipenuhi adalah, ya, pertama ini jadi AB sama dengan AB.
AB sama dengan AB karena berimpit, ya, berimpit. Kemudian karena ini ada tanda sudut, nah, sudut sudut BAE atau sudut ABD, sudut ABD sama dengan besar sudut BAE. Ini diketahui sama, ya, diketahui sama. Kemudian untuk segitiga ABD, ya, segitiga ABD ini sudut BAD, ya, sudut BAD sama dengan besar sudut ini apa ABE. ABE ini juga diketahui sama, ya, diketahui sama. Maka kalau kita urutkan itu bisa sisi, sudut, ya. Jadi untuk ABD ini sisi, kemudian ini, ya, ini sudut ini dengan sudut ini, ya, sudut ABD. Jadi ini yang pertama, kemudian karena ini tidak boleh melompat, jadi sudut ABD, kemudian sisi, kemudian sudut ini sudut BAD gitu, ya. Jadi ini urut, ya. Tapi kalau sisi, ya, sisi, sudut, kemudian lompat ke sini sudut, tidak bisa. Jadi ini dimulai dari sini, ya, 1, kemudian 2, kemudian 3. Maka ini sudut, sisi, sudut, ya. Jadi ada enggak di ini sisi, sudut, sisi, sudut, sisi, sudut. Mana sudut, sisi, sudut, berarti yang C. Jadi harus diurutkan, ya. Oke, kalau kita menggunakan segitiga ABE berarti sudut ini, kemudian sisinya ini, terus sudut yang lain adalah ini. Maka ini urut, ya, gitu. Oke. Saya lanjut lagi untuk soal nomor 37. Dari panjang HM pada gambar berikut adalah panjang HM. HM itu adalah ini, misalkan ini saya tulis X gitu, ya. Kita lihat di sini bahwa sudut ini dengan sudut ini itu sama karena bertolak belakang. Kemudian segi-siku sama, berarti kalau kita bandingkan ini adalah sebangun, ya. Sebangun karena sudut-sudut yang besar sama besar, pasti yang sini itu sama dengan sudut ini, ya. Karena dua sudut diketahui sama, maka sudut yang ketiga pasti sama. Sehingga untuk mencari panjang X ini bersesuaian dengan mana? Bersesuaian dengan 5, berarti X per 5 sama dengan ini yang diketahui ML, ya, berarti 24 per 15, ya, per 15. Maka karena ini di depan sudut siku-siku gitu, ya. Oke. Maka X-nya sama dengan 24 dikali 5 per 15 atau sama dengan ini dibagi 5, 3 dibagi 5 habis,
Nah, berarti tinggal 24 dibagi 3 atau sama dengan 8. Jadi X-nya sama dengan 8. Maka jawabannya adalah B. Oke, saya lanjut lagi. Untuk nomor 38, pada gambar di samping panjang EF ini ya adalah ya. Nah, ini ada beberapa cara. Ini cara yang pertama, ini saya buat garis bantu. Ini kan jajaran ginjang, berarti di sini 6, ini 6 karena sama gitu ya. Nah, kemudian di sini berapa? Nah, ini X ya. Kemudian karena ini 18, berarti di sini sudah ada 6, di sini 12. Nah, jadi kita akan membandingkan dua segitiga, yaitu segitiga kecil dan segitiga besar. Berarti CF ya, CF atau bukan CF ya, yang sudah diketahui saja ya. Yang diketahui adalah misalkan ini titik G gitu ya, titik G, maka CG ini CG ini 3, CG ini dibagi atau berbanding dengan C, misalkan ini adalah titik H ya, CH akan sama dengan G F per HB, sehingga diperoleh 3 per 3 tambah 5 akan sama dengan X per berapa ini? 12 ya, 12. Nah, sehingga ini 8, berarti 8 kali X sama dengan 3 dikali 12. Maka X-nya sama dengan 3 dikali 12 dibagi 8. Ini dibagi 4, ini 2 dibagi 4, 3. Nah, berarti ini sama dengan 9 per 2 atau sama dengan 4,5. Nah, jadi panjang EF ya, EF itu kan sama dengan 6 ditambah X, X-nya 4,5. Jadi sama dengan 10,5. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, seperti itu. Tapi bisa juga dengan cara yang kedua ya, cara yang kedua yaitu ini saya hapus dulu ya. Cara yang kedua itu EF itu bisa ini dikalikan ya, jadi ini kalikan dengan ini ya, berarti 3 dikali 18 ditambah ini di sini kali ini berapa ini 5 kali 6 dibagi, nah ini dijumlahkan ya, dijumlahkan yaitu 3 ditambah 5 atau sama dengan 3 kali 8 30 54 ditambah 30 dibagi 8 atau sama dengan ini 84 dibagi 8 atau sama dengan ini 10,5. Jadi sama ya, jawabannya 10,5. Baik, saya kira tidak ada permasalahan. Saya lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu nomor 39.
Gedung yang tingginya 48 meter mempunyai panjang bayangan 64 meter. Jadi di sini ada gedung gitu ya. Gedung tingginya 48. Kemudian ada sinar matahari di sini, maka bayangannya di sini 64. Pada saat yang sama dan tempat yang sama, sebuah tiang mempunyai panjang 18 meter. Ya, ini tiang. Kemudian karena sinar matahari itu sejajar, maka di sini ini bayangannya itu ada ini panjang bayangannya, ini berarti panjang bayangan di sini. Nah, tinggi tiang berapa gitu ya. Oke, ini yang ditanyakan. Maka tentunya kan ini siku-siku, di sini juga siku-siku, karena ini sehadap, sudut di sini juga sama. Maka tentunya kita bandingkan T, kita bandingkan tinggi gedung 48 akan sama dengan panjang bayangannya 18/64. Nah, berarti T-nya sama dengan 18 dikali 48/64. Ya, dengan ini dibagi 8, itu 8 bagi 8, 6. Betul ya. Kemudian dibagi, ini saya bagi dengan 2, ini 4, saya bagi dengan 2, ini 3. Kemudian ini kita bagi dengan 2, ini 2, di sini bagi 2, 9. Berarti sama aja dengan 9 kali 3 dibagi 2. Atau sama dengan 27/2. Hasilnya adalah 13,5 meter ya. Nah, maka jawabannya adalah ini, A. Baik, untuk soal selanjutnya ya, soal selanjutnya yaitu nomor 40 ya. Seorang pemuda menghitung lebar sungai dengan menancapkan tongkat di B, C, D, dan E. B, C, D, dan E. Seperti pada gambar, sehingga DCA ini segaris, nah, A benda di seberang sungai, maka lebar sungai adalah. Nah, di sini karena sudut ini sama dengan sudut ini, ya, kemudian ini sudut ini juga sama dengan sudut ini karena sudut dalam berseberangan. Maka pastilah ini misalkan ini lebar sungainya, maka ini karena segitiganya sebangun akan bersesuaian dengan ini. Berarti L per 4 akan sama dengan kalau kita bandingkan BC dengan CE ya, 12 dibanding 3. Maka L-nya sama dengan 12 bagi 3 itu 4, berarti 4 ini dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 16. Maka lebar sungainya adalah 16 meter. Ini kita menggunakan konsep kesebangunan ya. Di jawabannya adalah A. Oke, demikian anak-anak, saya kira untuk kali ini kita sudah sampai pada nomor 40, maka saya cukupkan sekian dan selamat belajar, mudah-mudahan berhasil ya. Saya ucapkan terima kasih atas
partisipasi kalian untuk menonton video ini dan juga untuk mempelajari materinya. Namun jangan lupa untuk tetap bagi yang belum subscribe bisa klik subscribe-nya yang berwarna merah di bawah, dan jangan lupa untuk klik like, dan yang terakhir bisa kalian share kepada teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat kepada orang lain. Saya akhiri sampai di sini. Semoga berhasil untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.